Dia gebrak, lalu kemudian kan panjang lagi ceritanya itu, sampai dipertahankan, dijaga kemudian Bani Israel ini sampai diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu 400 tahun setelah kekuasaannya Nabi Yusuf itu, dikejar oleh Fir'aun sampai Fir'aun kemudian ditenggelamkan. Bani Israel diselamatkan. Bani Israel diselamatkan Bapak Ibu, tapi tetap setelah diselamatkan sifat aslinya keluar lagi. Baru aja diselamatkan Bapak Ibu, baru aja diselamatkan, udah keluar sifat aslinya. Apa sifat aslinya? Kamu kan nabi, kami lapar mintalah kami makan kena ke Tuhan kamu tuh. Kamu kan punya Tuhan katanya kan, minta makanan ke Tuhan tuh katanya kan. Itu sifat aslinya Bapak Ibu, memang buruk. Itu kemudian apa lagi? Lah dimintakan oleh Nabi Musa, lah dikirim makanan. Apa katanya? Aneh. Kan dibawa jalan tuh dari apa tuh? Aneh. Mintalah perlindungan kepada Tuhanmu itu. Lah dimohonkan pula oleh Nabi Musa, dilindungilah perjalanan mereka. Luar biasa Bapak Ibu, keistimewaan yang diberikan kepada Bani Israel ini. Sudah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap sampai pada puncaknya nampaklah sekelompok orang oleh rombongan yang baru diselamatkan ini yang menuju Syam ini Bapak Ibu. Menuju Syam ini, dari Mesir menuju Syam. Di perjalanan ketemulah penyembah patung sapi kan. Itu dia, itu awal mula murkanya Nabi Musa itu. Nabi Musa kemudian dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina. Oleh Allah ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itu Nabi Musa menerima 10 commandment, 10 perintah Allah dalam aturan yang kemudian dicantumkan dalam kitab Taurat, dibikin di batu tulis oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kembali Bapak Ibu, dilihat umatnya yang ditinggalkan bersama Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu yang membersamai mereka, yang ditinggalkan bersama Nabi Harun ternyata sudah menyembah patung berhala, patung sapi itu. Batu tulis itu Bapak Ibu dilemparkan oleh Nabi Musa sampai berkeping, sampai pecah berkeping-keping. Tapi konsepnya sudah ada di kepala Nabi Musa. Konsep yang 10 commandment itu disampaikan kepada Nabi Harun. Nabi Harun lah yang menyebarkan kepada umat. Itu kan bagian cerita yang lainnya. Nah, itu murka. Jadi Nabi Musa itu kan orangnya memang temperamental. Kalau apa ini murah berang Pak? Murah berang. Orangnya pemberang Pak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu dapet suami pemberang tuh titisan Nabi Musa tuh. Nah, titisan Nabi Musa tuh. Ya, biar aja lah. Terus sampai pada akhirnya dibawalah Bani Israel ini sampai di Syam. Di Syam itu mereka numpang tinggal Bapak Ibu. Numpang tinggal awalnya, lalu kemudian karena diberikan tempat oleh orang Syam, diberikan tempat, terus mereka hiduplah di sana. Hidup mereka bertahun-tahun di sana, berpuluh tahun, beratus tahun, sampai pada akhirnya mereka ingin menguasai wilayah Syam itu. Sifat aslinya keluar lagi. Nah, kalau ibarat awak bentuk belendo minta tanah Pak. Belendo minta tanah, dia sejangkanya minta seto, dia minta sedapo. Bantu itulah sifat diantara sifat buruknya Bani Israel ini. Sampai mereka akhirnya sekarang ingin menguasai wilayah yang ada di Syam dan sekitarnya, termasuk di dalamnya Palestina. Nah, kenapa Palestina diburu menjadi buruan utama? Karena Palestina dijadikan pusat peribadatan. Pusat peribadatan siapa? Pusat peribadatan orang-orang yang bertauhid. Injil itu kan ajaran tauhid itu awalnya tuh. Cuman kan diganti, dilencengkan sehingga Nasrani itu kemudian sampai pada akhirnya menyembah Tuhan, menyembah nabi, mempertuhankan nabinya. Dan begitu tuh Pak Ibu. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Masjidil Aqsa itu tetap tempat peribadatan orang-orang yang beragama tauhid. Cuman disalahgunakan kemudian oleh orang-orang Yahudi untuk menjadikan tempat peribadatan itu menyembah sebagai tempat peribadatan agama Yahudi yang kemudian dilencengkan dia. Begitu dia Pak. Nah, yang hebatnya bukan hanya itu Pak.
Yang hebatnya peristiwa Isra sebenarnya itu. Peristiwa Isra. Kenapa Rasulullah SAW harus diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu? Di samping memang alasannya karena pintu langit ada di situ. Di samping alasannya pada pintu langit ada di situ, alasan keduanya Bapak Ibu yang ditangkap oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata Syekh Safir Rahman dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu kan? Apa katanya? Ini adalah simbol. Ini adalah simbol bahwa setelah ini, setelah kejadian Isra Mi'raj ini, maka Masjidil Aqsa akan dikuasai, diambil alih oleh orang-orang Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi 18 tahun setelahnya. Di zaman siapa itu? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi poinnya Bapak Ibu, Masjidil Aqsa itu adalah tempat peribadatan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti jatuh kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, maka tentu dia akan disalahgunakan. Padahal makanya orang-orang Palestina asli itu mempertahankan Masjidil Aqsa itu. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu tempat yang disucikan oleh umat Islam dan dijadikan dia sebagai kiblat. Dia Allah yang mensucikannya sehingga Allah menjadikan itu sebagai kiblat umat Islam. Baru kemudian setelah permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram. Dan itu pun tidak lo sebentar Bapak Ibu, 1,5 tahun lebih. 1,5 tahun Nabi berdoa, ya Allah pindahkan ya Allah. Baru kemudian 1,5 tahun setelah itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa Nabi Muhammad sekalipun tidak lo langsung cash kiranya ditunaikan, dikabulkan oleh Allah do. Jadi yo bak kecek tadi, kalau awak berdoa alun dikabulkan oleh Allah, jangan putus asa. Karena para nabi berdoanya juga butuh waktu yang lama untuk dikabulkan, tapi tetap berdoa bermohon kepada Allah. Begitu dia Pak. Itu tanggapan aku. Iya. Karena dia juga merasa memiliki. Mereka juga merasa memiliki. Ya, cuman kesalahan mereka itu karena mereka keluar dari ajaran asli mereka. Itu aja Pak. Kalau mereka tetap dalam ajaran asli mereka, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Yahudinya kan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa tetap dalam Ten Commandment. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau mereka benar-benar meyakini Ten Commandment, melaksanakan Ten Commandment, harusnya mereka meyakini Nabi Muhammad SAW. Harusnya mereka meyakini, karena Bapak Ibu, setelah diutus Nabi, jadi Nabi itu kan semusim. Kalau ada Nabi setelahnya, maka ajaran Nabi ini dia akan include kepada Nabi setelahnya. Dia akan include kepada Nabi setelahnya. Kemudian diutus lagi Nabi setelahnya, maka dia ajaran ini akan include kepada Nabi setelahnya. Dia harus ikuti Nabi yang terakhir diutus itu. Itu kan disampaikan sendiri oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Ada di surat Saf, surat As-Saf ayat yang ke-6. Kata Nabi Isa kan, wahai Bani Israel. Nabi Isa kan Bani Israel juga tuh Pak. Wahai Bani Israel, aku ini diutus untuk kalian untuk membenarkan apa yang diturunkan kepadaku dan membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat dan apa yang diturunkan kepada aku, Injil berarti. Dan bukan hanya sekedar itu, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku juga ingin beri kabar gembira kalian, berbahagialah kalian setelah aku akan datang seorang nabi. Kalau datang seorang nabi setelahku, maka ikuti dia. Itu bentuk kegembiraannya. Itu pesan Isa kepada beliau, kepada umat beliau Bani Israel yang sekarang disebut dengan Nasrani itu. Cuman sayangnya orang Nasrani ini tidak mau mengikuti. Itu sayangnya. Itulah yang membuat mereka itu menjadi tersesat dia Bapak Ibu. Oke? Umat Yahudi menjadi tersesat karena dia keluar dari ajaran Ten Commandment kitab Taurat. Umat Nasrani menjadi tersesat karena dia keluar dari ajaran Injil. Karena dia keluar dari ajaran Injil yang aslinya. Nah, begitu dia. Oke Pak Ibu?
Cukup? Cukup ya Pak? Baik Bapak Ibu, barangkali cukup untuk ya. Boleh Pak, satu lagi Pak. Sudah lah ya Bu, sudah. Yang akan datang lagi insya Allah besok kita diskusi lagi ya. Sudah terlalu siang nanti. Nah, mungkin ada aktivitas yang perlu juga kita laksanakan setelah ini. Barangkali untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bahasan poin pokok kita baru duha awal ini. Belum lagi nanti masuk ke duha inti dan duha akhirnya. Nah, inti duha dan akhir duhanya. Oke Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan bagian-bagian yang lain yang terbahas oleh kita sesuai dengan diskusi kita ada manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.